sebentar kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah dari anak-anak kita ini dan rombongan daripada prosesi majelis, pengantin dan keluarga akan masuk ke dalam gereja. Untuk itu kami mohon kepada kita semuanya untuk bangkit berdiri menyongsong kedatangan mereka. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai acara ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Kita akan awali dengan pujian kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 410, ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkaulah yang mendirikan pernikahan baginya serta menguduskannya bagimu. Lihatlah kedua anak-anakmu ini, Mahisa Dian Diptia dan Riana Yulianti Borusi Jabat, datang menghadap kehadiratmu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapanmu untuk memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setiamu dan belas kasih-Mu. Teguhkanlah kasih mereka agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan dari-Mu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu yang abadi dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam acara pemberkatan pernikahan anak kita kedua mempelai tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian
dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua hingga pada saat ini, sehingga kita boleh bersekutu untuk menghantar kedua anak kita calon mempelai yang akan menerima berkat dari Tuhan Allah, karena mereka akan mendirikan satu rumah tangga yang baru. Bagi kedua calon mempelai yang kita hantar ke hadapan Tuhan pada saat ini, tentu inilah mereka akan mengawali hidup untuk bersatu di dalam satu rumah tangga yang baru. Karena Tuhan akan mempersatukan mereka melalui berkat pernikahan kudus. Doa dan harapan kita tentu rumah tangga mereka yang dibangun oleh Tuhan pada hari ini akan tetap hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Kepada kedua calon mempelai, inilah saatnya kami menyampaikan selamat berbahagia. Tapi memang sebelumnya kebahagiaan itu sudah ada dimiliki atau sudah berbahagia. Karena pada hari ini bisa mengakhiri masa muda dan bisa terlaksana apa yang sudah direncanakan mungkin pada bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Artinya keinginan saudara kedua calon mempelai sudah terjawab oleh Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan sudah mengabulkan dan disetujui oleh Tuhan melalui kesepakatan yang indah dari kedua belah pihak keluarga. Dan itu bisa terjadi tentunya semua hanya karena berdasarkan kasih dari Tuhan kita. Kalau sudah berdasarkan kasih, apapun memang yang akan kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Tentu ini menjadi suatu bukti apa yang kita lakukan pada hari ini terlaksana dengan baik karena hanya didasari oleh kasih Tuhan Allah kita. Apalagi kita yang hadir di sini yang menghantar kedua anak kita calon mempelai, ya, berbeda suku ya, berbeda suku, tapi bisa bersama-sama bersekutu, bisa bersama-sama memuji Tuhan
dan bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita harus mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu diawali dengan perjumpaan atau pertemuan dari kedua anak kita calon mempelai 5 tahun yang lalu ya, ketika mereka masih dalam perkuliahan. Perjumpaan atau pertemuan mereka itu yang pasti ya, sama sebuah peribahasa yang mengatakan dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, itu ya Mahisa. Ya. Karena kamu melihat Riana dulu di kampus, maka kamu mencintai dia, kan benar kan? Sebaliknya Riana juga seperti itu. Nah, ternyata pandangan pertama ya, dari Mahisa dan Riana ini, ya, kita katakanlah pas, tepat, bisa bersatu tanpa syarat, tanpa syarat, sehingga pandangan yang bersatu itu bisa bertahan lama karena sudah didasari dengan kasih cinta. Kalau tanpa ada cinta kasih pasti tidak bisa bertahan lama itu, benar kan Mahisa dan Riana? Artinya sama-sama mencintai. Ternyata benar juga kalau ada orang yang mengatakan cinta itu buta. Dalam arti kalau sudah ada niat mencintai, sudah ada di dalam hatinya kasih, tidak perlu lagi melihat yang lain-lain. Tidak melihat latar belakang siapa yang dicintai, tidak melihat status siapa yang dikasihinya, tidak melihat dari mana asal-usulnya. Nah, kalau itu nanti dilihat pasti cinta kasih itu bisa menjadi batal. Ternyata tidak. Dan dengan berbagai cara perbedaan-perbedaan itu ternyata bisa bersatu oleh karena cinta kasih yang benar. Yang benar. Kenapa saya katakan yang benar? Bisa bertahan lama. Bisa bertahan 5 tahun. Inilah yang kita lihat ya, sebagai bukti cinta kasih yang tentu berasal dari Allah dan yang benar-benar yang muncul dari dalam hati kedua calon mempelai. Bisa bersatu. Seperti peribahasa itu juga yang mengatakan asam di gunung, ikan di laut. Bersatu atau bertemu, wah, di mana bertemunya? Dalam kuali ya. Bertemu dalam kuali. Yang pada akhirnya setelah pertemuan itu rasanya jadi enak. Nah, itu. Jadi dari latar belakang dan tempat yang berbeda ternyata bisa bersatu. Bisa bersatu, tidak ada larangan. Nah, sama seperti kita ini, apalagi kedua calon mempelai hari ini bersatu. Dan yang mempersatukan tentu bukan kita manusia, tetapi Tuhan Allah. Dan hari ini Allah akan meneguhkan, mempersatukan dengan mendirikan satu rumah tangga yang baru.
yang dipersatukan oleh Allah, kalaupun dari latar belakang suku yang berbeda. Dan ini memang ya, bukan yang pertama sekali terjadi, tidak. Orang Batak sudah banyak yang menikah dengan suku yang berbeda. Dan juga bagi orang Jawa sudah banyak. Jadi Mahisa tidak usah takut ya, sama orang Batak. Karena ini sudah banyak orang Batak yang menikah, orang Jawa yang menikah dengan orang Batak. Ya, bagi Mahisa memang tepatlah pilihannya ya, menikah dengan Riana, apalagi si Riana baru si jabat kan. Kalau ada yang menanya, Mahisa dari Jawa mana? Jangan bilang lagi dari Jawa Solo, tapi bilang aja dari Jawa Batak. Nah, itu. Ya. Supaya tepat dan bisa kelihatan kasih yang benar itu. Ya. Lalu karena kamu sudah bersatu dengan orang Batak, ya, bersatu dengan orang Batak, tidak terpisah lagi. Jadi karena sudah bersatu dengan orang Batak, bahasa Batak juga harus dipelajari. Ya. Nah itu dia. Banyak yang perlu kita tahu dari apa yang ada dalam kehidupan orang Batak. Kalau di tengah-tengah kekerabatan misalnya, ya, kekerabatan orang Batak, kalau ada pesta marga si jabat, Mahisa nanti yang melayani semua tamu-tamu yang hadir. Sama nyuci piringnya juga. Ya, jadi siap-siaplah. Ya, itu kekerabatan ya, kekerabatan di tengah-tengah orang Batak. Jadi saya enggak sanggup melayani tamu. Kamu bilang nanti ya enggak apa-apa. Ya, kalau enggak sanggup nanti untuk melayani makan, apalagi untuk nyuci piringnya, ya gampang aja kan. Caranya bagaimana? Ya panggil tukang catering. Nah, itu yang menemani kamu nanti untuk memberi, melayani ya, tamu-tamu dari marga si jabat makan. Nah begitu. Nah, nanti terkenallah kamu jadi Boru Naburju. Tahu artinya Boru Naburju? Belum ya? Ya? Putri yang baik hati. Putri yang baik hati karena kamu nanti bergelar boru di tengah-tengah marga si jabat ya, Mahisa. Nah, jadi untuk menguatkan saudara berdua calon mempelai dalam menjalani rumah tangga yang hari ini didirikan oleh Tuhan, harus mempertahankan apa yang sudah kamu miliki itu. Mempertahankan cinta kasih yang sudah dipupuk, dirawat sampai sekian lama, tersimpan hingga pada saat ini, lalu kemudian membuktikannya lagi, mewujud nyatakan di tengah-tengah rumah tangga yang sudah dibangun dan didirikan oleh Tuhan. Supaya rumah tangga itu dapat bertahan, berdiri dengan kokoh. Mana tahu nanti ada yang coba-coba untuk menggoyang, ya. Tidak cepat lagi roboh. Seperti rumah yang dibangun kalau tidak kuat ketika gempa datang, nah itu bisa jadi roboh. Rumah tangga pun seperti itu kalau tidak ada yang mengikat, ada yang coba-coba menggoyang. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan makutur. Makutur rumah tangga, kalau tidak bisa bertahan, bisa jadi roboh. Nah itu. Dan untuk mempertahankan supaya tetap berdiri dengan kokoh, itulah yang dikatakan melalui firman Tuhan tadi. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Kalau kasih Kristus kepada umatnya yang tetap percaya dan setia tidak akan berubah. Sampai kapanpun. Selama kita hidup, bahkan
kasih Kristus akan menghantar, membawa kehidupan kita pada kehidupan yang tidak akan berubah selama-lamanya karena kita sudah berada dalam kehidupan yang kekal. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya tentu banyak. Karena kasih Kristuslah kita bisa sampai saat ini sehat. Karena kasih Kristuslah kita bisa melakukan acara ini. Karena kasih Kristuslah semua pengharapan kita bisa tercapai. Dan banyak lagi. Jadi kasih seperti itulah yang harus dipertahankan di tengah-tengah rumah tangga yang baru yang didirikan oleh Tuhan Allah agar tetap bisa bertahan, berbahagia, dan bersuka cita. Dan untuk mencapai itu kita harus tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau bersedia, Tuhan mau ikut bersama-sama dengan kita di tengah-tengah rumah tangga dan juga di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang akan kita inginkan. Kami menyampaikan kepada kedua calon mempelai selamat berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama di bait-Mu yang suci ini untuk menghantar kedua anak kami calon mempelai yang Tuhan akan persatukan melalui berkat pernikahan itu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang tetap hadir di tengah-tengah kehidupan mereka di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang akan Tuhan bangun, yang akan Tuhan dirikan bagi kedua calon mempelai ini tetap dapat berdiri dengan kokoh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu kehidupan mereka nantinya. Agar Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga yang baru berdiri. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, mereka tidak akan dapat mengharapkan mencapai apa yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kedua belah pihak keluarga yang pada saat ini ikut bersama-sama menghantar anak mereka untuk menerima berkat dari Engkau. Agar kedua belah pihak keluarga, khususnya orang tua dari kedua calon pengantin ini tetap dalam keadaan sehat, jauh dari semua yang tidak mereka inginkan. Dan mereka tetap dapat menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita Kidung Jemaat 318. Hidup seperti dalam kasih
Saudara Mahisa Dian Diptia dan Riana Julianti Boru Sijabat yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina juga. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu serta pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki, Mahisa Dian Diptia, yang telah memilih saudari Riana Julianti Boru Sijabat menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Riana Julianti Boru Sijabat menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu,
dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Riana Julianti Buru Sijabat yang telah memilih saudara Mahisa Dian Diptia menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Mahisa Dian Diptia menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya untuk melakukan semuanya itu. Sekarang ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudari ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani. Maka saya persilakan saudara berdua menyatakan janji kasih setia saudara. Saya, Mahisa Dian Diptia, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka maupun duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Saya, Riana Yulianti Boru Sijabat, aku akan mengasihi engkau dengan setia, aku tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sakit atau sehat, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Berikanlah cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanmu atas janji yang engkau ucapkan tadi di hadapan Tuhan dan jemaat. Dengan hati yang tulus, saya memberikan cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Semoga Tuhan menguatkan saya menjadi suamimu yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kita. Dengan hati yang tulus, saya memberikan cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Semoga Tuhan menolong saya menjadi istrimu yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kita. Saya adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan firman-Nya kepada saudara dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada kedua mempelai yang berbahagia, Saudara Mahisa Dian Diptia dan Saudari Riana Yulianti Borusi Jabat, kami di sini mewakili Majelis HKBP Kebayoran Lama turut mengucapkan selamat berbahagia, dan di sini kami akan menyerahkan cenderamata, sebuah Alkitab dan akte pernikahan. Biarlah cenderamata ini menjadi landasan bagi keluarga kalian yang sudah memulai lembaran baru. Biarlah isilah dengan kehidupan kalian dengan firman Tuhan, agar itu menjadi pondasi kalian dalam membina hubungan rumah tangga sebagai peran suami dan istri yang baik di dalam hidup rumah tangga kalian, hingga akhirnya kalian bisa memuliakan Tuhan lewat rumah tangga kalian yang baru. Sekali lagi kami Majelis HKBP Kebayoran Lama mengucapkan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah dan diberkati Tuhan Allah. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup pernikahan dalam cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Karena itu kami memohon, kiranya mereka berdua mendasarkan rumah tangga atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga melalui teladan hidup yang mereka miliki dapat mendekatkan orang lain kepada Tuhan Allah. Karena itu kami memohon, semoga orang tua mereka merasa bersuka cita menyaksikan kebahagiaan mereka berdua, sehingga pengantin baru ini menjadi pujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu kami memohon, ya Tuhan Allah kami,
peliharalah kedua saudara kami ini dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam segala usaha untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah mereka dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Persilakan duduk. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Untuk mengumpulkan persembahan, barisan kanan kami ini kita antarkan ke depan sini, barisan sebelah kiri kita antarkan ke belakang. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan Allah menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.
dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, ibadah pemberkatan nikah anak-anak kita sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Untuk selanjutnya, acara yang selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan atau sepatah kata. Yang pertama sekali kami persilakan yang mewakili dari pihak pengantin lelaki. Shalom bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkanlah, nama saya Prakuso. Sebagai kakak, saya mewakili keluarga adik kami, Bapak Dani Herwidodo dan Ibu Eti, untuk menyampaikan ucapan sepatah kata dalam kesempatan yang berbahagia ini yang kami hormati Bapak Pendeta Eben Simanjuntak MTH, Bapak Ibu Sintua Gereja HKBP Kebayoran Lama, keluarga besar Sio Patama, Bapak Ibu keluarga besar Sijabat, dan Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia dan penyertaannya, sehingga acara ibadah pemberkatan pernikahan anak kami, Mahesa Dian Dipta dan Riana Yulianti Borus Jabat, berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, menguatkan mereka untuk tetap menjaga janji yang telah mereka buat di hadapan Tuhan, sehingga dalam suka dan duka mengarungi bahtera rumah tangga mereka tetap saling mengasihi, saling memaafkan, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Untuk kedua anak kami, ingatlah kalian sudah mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa kalian akan saling mengasihi dan hanya kematian yang akan memisahkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian, menguatkan kalian untuk tetap menjaga janji yang telah kalian buat di hadapan Tuhan dan jemaat. Sehingga pada saat kalian mengarungi bahtera rumah tangga kalian, boleh saling mengasihi dalam suka dan duka. Kehidupan rumah tangga kalian boleh menjadi sumber sukacita bagi kedua keluarga besar, dan melalui kehidupan kalian nama Tuhan semakin dipuji. Dan atas terselenggaranya dengan baik acara pemberkatan pernikahan anak kami, Mahesa Dian Dipta dan Riana Yulianti Borus Jabat, baik pada saat persiapan martupo sampai dengan acara ibadah pemberkatan pernikahan ini, atas nama keluarga besar Bapak Dani Herwidodo, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pendeta Eben Simanjuntak MTH, Ibu Sintua HKBP Kebayoran Lama, Bapak dan Ibu keluarga besar Sio Patama, Bapak Ibu keluarga besar Sijabat, dan para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian, dan berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu
diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita bersama dengan keluarga. Pada kesempatan ini kami informasikan dan mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk hadir pada acara persepsi pernikahan yang akan diadakan setelah ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari 2021 jam 11, bertempat di Sari Rendang Restoran Jalan Pondok Aren nomor 132 Bintaro. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian agar seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kata sambutan atau sepatah kata dari yang mewakili keluarga pihak pengantin perempuan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya, semua rencana dari awal sampai hari ini, pemberkatan mantu kami dan buruh kami berjalan dengan baik, semuanya itu karena berkat Tuhan. Dan kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, Pendeta Ibu Jojor Boru Pandede STH, dan ketiga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Majelis HKBP Kebayoran Lama dan Bapak Ibu Situa, dan juga kami mengucapkan syukur atas pemberkatan hari ini. Dan keempat, kami mengucap syukur juga dan terima kasih kepada organis dan Ibu Singer yang menyertai acara ini berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir memberi doa untuk pemberkatan anak kami dan menantu kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan tadi juga dari keluarga Bapak Deni Hari Widodo, terima kasih atas keluarga Bapak dan keluarga yang datang pada saat ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak keluarga besar Sijabat yang datang juga pada hari ini untuk memberikan doa restu dan mengikuti acara pemberkatan nikah buruh kita dan mantu kita. Selesai acara ini, juga ucapan terima kasih kepada tim Dinner live streaming sehingga acara ini boleh disaksikan secara langsung melalui siaran internet. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selesai acara ini, kami juga dari pihak keluarga perempuan mengundang Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Majelis dan Ibu Majelis dan Situa, dan semua kita yang hadir di sini untuk mengikuti resepsi di tempat yang sudah ditentukan oleh kedua keluarga mempelai. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Penyampaian
kata sambutan telah selesai dari kedua belah pihak keluarga, dan untuk selanjutnya kesempatan untuk sesi berfoto. Untuk sesi berfoto tetap kita melaksanakan aturan atau prokes. Kita jaga jarak, kita pakai masker, tapi nanti ada kesempatan pada saat berfoto sejenak kita melepaskan masker agar kelihatan wajah aslinya. Nah, untuk itu sekarang kita laksanakan untuk sesi berfoto. Kita batasi jarak dan juga waktunya. Terima kasih.